Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan bahas film Anoxia tahun 2022. Gimana sih rasanya terjebak di dalam mobil yang tertimbun tanah longsor selama berjam-jam? Rasanya seperti apa ya Mang Ade? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Jadi gimana kisah selengkapnya? Let's get to the movie. Film dimulai tepat jam 2 pagi ketika sepasang pasutri yaitu Ajeng dan Cakra yang terjebak dalam mobil yang tertimbun tanah longsor. Ajeng yang terlihat sangat lemas bilang dia udah gak kuat. Namun Cakra terus menguatkan Ajeng dengan berkata nanti kita keluar bareng ya. Dan film pun dimulai. 5 jam sebelum kejadian, dalam kondisi hujan deras, Cakra pergi ke rumah Ajeng. Ajeng yang merupakan seorang penulis novel ini memang sengaja hidup berpisah dengan Ayang Bebek di daerah pelosok. Karena dia berharap dengan menyendiri novelnya bisa cepat selesai. Ternyata Ajeng juga mengidap penyakit bengek alias sesak nafas. Masih sesak banget. Malam itu, dia hampir kehabisan inhaler. Sedangkan Cakra kesana lupa nggak beli inhaler. Melihat Ajeng yang semakin gap-gapan, Cakra pun telepon dokter Santoso dan hendak membawa Ajeng ke rumah sakit. Saya kesana sekarang. Yuk. Ia pun lupa bawa HP-nya yang masih tertinggal di meja. Dalam kondisi yang masih hujan deras, mereka pun pergi. Sepanjang perjalanan, Cakra ini malah ngomelin Ajeng. Kenapa dia terlalu mementingkan novelnya daripada kesehatannya, dan malah beli rumah yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Ajeng ini kesel kan, lagi bengek kok bisa-bisanya diceramahi. Lalu tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang tepat menutupi jalan. Cakra turun dong buat ngecek. Justru ia malah ngeliat tanah di dataran tinggi samping jalan itu longsor. Saat dia masuk mobil, tiba-tiba saja mereka tertimpa tanah longsor itu. Ajeng yang sudah sadar setelah dibangunin Cakra langsung shock. Kita ketimbun tanah longsor. Mereka pun kebingungan dan sialnya pintu mobil tidak bisa dibuka. Dalam kondisi seperti itu, Ajeng semakin terbengek-bengek. Suara Ajeng menghirup inhaler. Seketika ia pun menyadari bahwa inhalernya tinggal seuprit. Nggak ada yang denger ya mas. Tolong. Handphoneku mana ya? Saat Cakra nyariin HP-nya, dia baru ingat kalau HP-nya ketinggalan di meja itu. Ya sudah. Kemudian mereka mencoba mencari oksigen dengan nurunin kaca mobil, walaupun cuma bisa terbuka sedikit. Mereka pun hanya bisa merenungi nasib. Cuma yang ada nanti akinya malah habis. Maafin aku ya mas. Ajeng juga minta maaf atas semua kesalahannya. Belum selesai ngomong, tiba-tiba lampu mobil mati. Untungnya Ajeng ini ingat senter yang ia taruh di mobil itu. Dulu dia bilang suatu saat nanti senter itu pasti berguna, dan sekarang terbukti. Akhirnya kepake juga sekarang senternya. Kan aku cuma siaga mas. Kuburan rasanya kayak gini juga kali ya. Sejenak Ajeng ini ngelantur kalau besok di kuburan mungkin kayak gini kali ya, gelap. Jangan ngomong gitu ah, ucap Cakra. Ajeng cuma mikir kemungkinan buruknya, mungkin seperti itu. Cakra nyuruh Ajeng buat matiin senternya. Soalnya enak gelap-gelapan. Enggak, maksudnya biar ngirit gitu baterai senternya. Ajeng juga bilang kalau dulu dia juga naruh baterai cadangan di situ. Saat mereka cari baterainya, justru Cakra malah nemuin HP di kursi belakang. HP siapakah itu? Mas, Ini aku lihat dulu sebentar. ini ada handphone. Ini siapa mas? Oh my god, ternyata HP selingkuhannya Cakra. Betapa hancurnya hati Ajeng saat itu. Teman kantor. Ini tadi. Mas jawab. Bengeknya kambuh lagi. Foto-foto yang ada di HP itu ternyata baru tadi pagi. Di kantor, Cakra ketemu dengan selingkuhannya yaitu Ratna. Mereka pun dinner romantis. Namun gara-gara Ajeng ini nelpon Cakra terus, Ratna jadi bad mood. Ya walaupun gak diangkat sama Cakra. Dan mungkin Ratna itu memang sengaja ninggalin HP-nya di mobil itu. Ajeng tanya kan, tuh pelakor tahu gak sih kalau kamu udah punya istri terus istrinya penyakitan? Cakra bilang, iya dia udah tahu. Si Ajeng lantas ngebatin. Dasar kamu gak tahu diri ya. Di rumah kamu tuh gak ada kaca.
Walaupun Ajeng ini hatinya tercabik-cabik ya, seenggaknya dia bersyukur sebelum dia mati, dia tahu suaminya itu kayak apa. Bahkan Ajeng ini mikir kalau ini semua emang rencana Cakra supaya Ajeng ini mati di situ. Terus Cakra kawin lagi deh sama si Ratna. Tuhan tuh selama ini baik banget sama aku, Mas. Tuhan udah ngasih tahu kamu itu suami yang kayak gimana, Mas. Namun Cakra membantah dan dia bilang ada untungnya HP Ratna ketinggalan, jadi bisa buat minta bantuan. Namun Ajeng udah nggak peduli, toh ternyata nggak ada sinyal di situ. Udah nggak ada sinyal juga. Ajeng pun akhirnya pindah ke kursi belakang mau rebahan santuy. Tepat jam 12 malam, konflik kembali terjadi. Ajeng ini tanya, sejak kapan dia selingkuh? Dan ternyata sebelum Cakra dan Ajeng kenal, Cakra sudah 4 tahun pacaran sama Ratna. Sedangkan Ajeng dan Cakra itu dijodohin sama bapak ibunya. Di saat Cakra mulai ada rasa ke Ajeng, di sisi lain dia berat untuk ngelepas Ratna. Ya udah deh, jadinya selingkuh. Memang seharusnya pernikahan ini tuh nggak pernah kejadian, Mas. Masalahnya bukan di pernikahan kita, Jeng. Aku yang gak bisa menjaga perasaanku. Entah sampai jam berapa mereka berdebat, namun saat jam 2 pagi Ajeng terbangun dari tidurnya karena bengeknya kambuh lagi. Sialnya, inhalernya itu tinggal sekali hisap. Ajeng ini juga haus, tapi untung saja ada sisa air dikit di botol sisa lebaran kemarin. Ya lumayan lah ya, walaupun ada jentik-jentiknya tapi cukup melegakan. Ajeng yang merasa sudah bau tanah ini tidak peduli lagi dengan perselingkuhan itu. Ia pun rebahan di pangkuan Cakra, serambi sembari cerita kejadian masa lalu. Kalau aku nanti nggak selamat, kamu yang penting bisa keluar dari sini ya, Mas. Kita keluar sama-sama ya. Tepat jam 4 pagi, 1,5 jam lagi matahari terbit. Mereka masih mengingat kejadian lalu saat mereka lamaran perjodohan itu. Cakra yang saat itu belum ada rasa sama sekali ke Ajeng, pengen mengulang dan ngasih senyum yang tulus ke Ajeng. Ajeng pun berterima kasih Cakra mau menerima perjodohan itu. Mereka pun terhanyut dalam suasana sembari icip-icipan bibir. Walaupun bau basreng, tapi nggak apa-apa. Cakra bilang Ajeng harus kuat. Dia janji bakal perbaiki diri. Sekian lama menikah, mereka ini belum dikaruniai anak. Ajeng pun tanya, "Mas, kalau aku punya anak gimana?" Cakra bilang, "Kalau kamu punya anak, ajak anak-anak liburan, pergi ke pantai, naik gunung, lewati lembah, pergi ke bulan naik delman atau unta, sesekali renang ke segitiga Bermuda." Ajeng tanya lagi, "Tapi kalau aku mati gimana?" "Kamu gak bakal mati di sini, Jeng," tegas Cakra. Tapi Ajeng bilang, misal dia mati, dia hanya minta satu hal ke Cakra, yaitu untuk nyelesain novelnya tentang seorang perempuan penderita kanker paru-paru yang diselingkuhi suaminya sendiri. Yang ternyata novelnya itu adalah kisahnya sendiri. Ajeng bingung ending dari novel itu. Dia pun memasrahkan semuanya ke Cakra, bagaimana ending yang akan dia buat. Cakra yang gak tahu sama sekali soal isi novel itu hanya bisa terdiam 10.000 bahasa. Ajeng pun menambahkan bahwa alasan dia nulis novel itu emang berawal dari kecurigaannya pada sang suami. Dulu dia itu sering mencium bau pakaian Cakra itu beda sama parfum di rumah. Biasanya bau parfum laundry, kok akhir-akhir ini bau minyak nyong-nyong ya? Pikir Ajeng. Bukan cuma itu, dia pernah nemu di saku bajunya Cakra itu nota pembelian bunga dan jam tangan. Serius buat aku. Ajeng sengaja menyimpan semua kecurigaan itu dan hanya melampiaskan ke sebuah novel. Cakra pun berharap agar Ajeng sendirilah yang menyelesaikan novel itu dan ia nyuruh Ajeng untuk istirahat. Tapi saudara-saudara, tepat jam 5 pagi, Ajeng merasa sudah berada di titik terendah dalam hidupnya. Aku udah gak kuat, Mas. Hah? Jeng, hey. Cakra terus mencoba menguatkannya. Jeng. Sedangkan Ajeng terus menggeliat kesakitan. Ia pun minta Cakra untuk memeluknya sekencang mungkin. Hingga pada akhirnya Ajeng game over. Sebelum Ajeng menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Cakra, sebenarnya ia menggenggam tes pack yang hasilnya positif hamil. Jadi dulu pas Cakra dinner sama Ratna, Ajeng itu telepon kan. Nah itu tuh sebenarnya dia mau kasih tahu soal kehamilannya itu, tapi nggak diangkat sama Cakra. Sekarang nasi telah menjadi bubur, ia hanya bisa meratapi nasib di depan jasad istrinya.
Kamu ninggalin aku duluan. Singkat cerita, pukul 6 pagi, tim penyelamat berhasil menemukan mereka. Pak, bisa denger saya, Pak? Jang, bangun, Jang. Kita selamat. Cakra hanya bisa menangis melihat jasad istrinya dibawa ambulans. Mungkin Ajeng sudah pergi. Novel yang ia impikan sudah kulanjutkan. Di scene akhir ada sebuah monolog di mana Cakra mengungkapkan ending dari novel itu. Ia buat endingnya seindah mungkin. Si wanita dapat sembuh dari penyakitnya dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Pesan dari film ini adalah jangan pernah menodai janji suci yang pernah dirangkai, karena lambat laun noda itu pasti akan kelihatan jua meski dalam situasi sulit sekalipun. Gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.